Halo, selamat sore semuanya. Selamat Oke sore. deh, halo, selamat sore teman-teman Majupreneurs, Majuniors, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih ya udah hadir tepat waktu nih di jam 3 setiap hari Jumat. Nah, teman-teman mungkin udah menunggu banget gitu ya untuk hari ini di kelas Maju kita akan bahas apa. Yang pastinya kita akan membahas dan mengulik nih salah satu fitur Maju yang pasti bermanfaat banget buat teman-teman. Nah, sebelum kita mulai mungkin aku salam kenal dulu ya. Salam kenal semuanya. Aku Indira Rahel dari salah satu tim Maju Indonesia juga nih. Nah, sebelum kita mulai, kita menyaksikan cuplikan video dari Maju terlebih dahulu ya. Oke. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maja telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju.
Oke, tadi secuplik video dari Maju ya, mungkin bagi teman-teman yang belum menggunakan Maju nih, jadi bisa tahu nih apa detail-detail ya terkait aplikasi Maju Indonesia kita ini. Nah, sebelum memulai teman-teman, aku mau share gitu ya, kalau kita akan bagi-bagi hadiah, kita akan bagi-bagi door prize bagi teman-teman yang mengikuti kelas Maju hingga akhir dan juga mengabadikan momen keseruan kelas maju ini dengan capture gitu ya, dengan mengcapture dan juga membagikannya pada sosial media yaitu Instagram. Teman-teman, syarat dan ketentuannya teman-teman cukup posting aja di Instagram story teman-teman dan ceritakan nih keseruan hari ini dapat apa aja di kelas maju gitu ya. Dan pastinya jangan lupa tag di @maju.indonesia dan juga di @serudimaju. Kita punya dua Instagram ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang beruntung nanti pastinya akan dapat door prize juga nih dari kita. Jadi silahkan di capture gitu ya dan bisa fokus dulu 1 jam ke depan gitu ya untuk kita belajar bareng salah satu fitur maju yang menjadi unggulan juga nih. Nah, oke deh, mungkin langsung kita mulai aja. Aku panggil narasumber kita hari ini ada Mas Zaid. Halo, pagi-pagi Mas Zaid. Pagi-pagi, halo Mbak Indira. Halo Mas Zaid, mungkin boleh nih langsung kita mulai aja kali ya Mas Zaid ya untuk pemaparan salah satu fitur maju nih. Oke, siap, siap, siap. Oke deh, waktu dan tempat dipersilakan Mas Zaid. Oke, terima kasih Mbak Indira. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir di kegiatan kelas maju kita hari ini ya. Saya doakan semoga bisnisnya teman-teman lancar atau juga saya doakan semoga teman-teman yang sekarang sedang merencanakan untuk membuat bisnis bisa lancar dan berkembang pesat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya adalah Zaid. Saya dari bagian sebenarnya yang sering banget berhubungan dengan teman-teman sales untuk bertemu dengan customer, yaitu trainer, teman-teman. Jadi cukup banyak membicarakan masalah produk gitu ya. Dan juga cukup banyak juga menerima konsultasi terkait pengembangan bisnis nih, teman-teman. Karena alhamdulillahnya selain di Maju sebagai sales capability atau trainer di Maju, saat ini saya juga mengelola ada 3 bisnis utama yang sedang saya kelola, yaitu ada cafe, kemudian ada make up artis ya, dan juga ada pembuatan dan penyewaan jas dan gaun, teman-teman. Nah, jadi ada tiga bisnis utama yang saya kerjakan juga nih, teman-teman. Dari 3 bisnis utama tersebut, yang saya lakukan dari yang saya lakukan untuk mengembangkan bisnis itu cukup erat dengan kaitannya pembahasan kita hari ini. Nah, pembahasan kita hari ini kan sebenarnya kita ingin meningkatkan kesetiaan pelanggan, ya loyalitas pelanggan, supaya pelanggan tuh balik lagi kalau misalkan mereka ada order ke kita. Nah, sejauh ini alhamdulillahnya dari bisnis-bisnis saya itu sudah ada pelanggan-pelanggan tetap nih, yang ketika dia ada event, ketika dia jadi penjurian di sebuah acara seperti Miss Miss Jawa Timur dan sebagainya, selalu ordernya balik lagi ke kita lagi gitu, teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya yang jadi penyebab kenapa mereka bisa loyal? Salah satunya adalah dengan pengoptimalan strategi promo ya, teman-teman ya, dalam marketing bisnis. Nah, itu salah satu fitur, salah satu strategi yang paling gampang lah kalau kita bilang ya untuk narik pelanggan di Indonesia. Gimana nih pelanggan di Indonesia tuh paling seneng ya kalau yang namanya dapat diskon ya, dapat promo, apalagi kalau bisa dapat poin yang dikumpulin dan poinnya itu nanti bisa kita entah itu tuker gratis produk, entah itu poinnya itu bisa dipakai potong bayar, ataupun entah itu poinnya itu dikumpulin sampai sekian banyak dan nanti gratis apa gitu ya. Bisa juga teman-teman seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk ningkatin loyalitas pelanggan. Nah, inilah pembahasan kita hari ini, teman-teman ya. Oke, boleh kita lanjut dulu. Nah, di sini sebenarnya biar teman-teman dapat
memahami dengan baik ya, kenapa sih eh, membangun loyalitas pelanggan itu penting, dimulai dari teman-teman bisa membangun database pelanggannya terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman menerapkan kebijakan marketingnya. Ya, promo itu salah satu kebijakan marketing dari bisnisnya teman-teman untuk supaya pelanggannya jadi makin loyal gitu teman-teman. Tapi apakah kita bisa menerapkan marketing dan juga promo-promo kalau misalkan nggak ada pelanggannya gitu ya. Jadi nggak ada siapa yang mau kita target, siapa yang mau kita kejar supaya mereka tuh jadi pelanggan loyal. Jadi langkah pertama adalah pastinya kita harus membuat database pelanggan kita yang besar, yang masif, yang kuat dulu gitu teman-teman. Nah, kalau pengaruhnya, seberapa pengaruh sih sebenarnya pelanggan terhadap bisnis kita? Yang pertama nih teman-teman, dari paling kiri dulu. Keberhasilan bisnis itu bergantung pada seberapa sukses bisnis tersebut mempertahankan pelanggannya, ya. Contoh aja misalkan bisnisnya adalah services atau bisnis jasa, teman-teman. Bisnis jasa itu adalah bisnis yang sangat erat banget nih dengan yang namanya kepuasan pelanggan. Jadi kita memberikan pelayanan, mereka puas dengan pelayanan kita, mereka pasti akan senang untuk transaksi di tempat kita. Nah, itu baru memberikan pelayanan. Belum lagi nanti kalau misalkan kita tambahin seperti promo-promo ataupun program-program loyalitas pelanggan yang nanti membuat mereka tuh makin mikir lagi kalau misalkan aku mau ngambil jasa ini, ya mendingan aku ke tempat itu lagi aja ya. Paling gampang itu misalkan kayak cucian mobil, teman-teman ya. Misalkan cucian mobil nih. Cucian mobil itu umumnya biasanya mereka kayak ngumpulin poin gitu ya. Atau ngumpulin sampai berapa kali cuci, nanti setelah berapa kali cuci mereka dapat gratis cuci kesekian. Gitu kan teman-teman ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan supaya mereka balik lagi ke situ. Jadi daripada saya cuci di tempat lain, mendingan saya cuci di situ aja. Saya udah 3 kali cuci di situ. Nanti kalau 9 kali cuci di situ, cuci yang ke-10-nya gratis gitu kan. Berarti saya tinggal ngumpulin berapa kali cuci lagi gitu. Nah, itu adalah salah satu gambaran sederhana teman-teman. Bisnis seperti contoh services itu bisa bertahan gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kayak bisnisnya itu retail, penjualan ecer, penjualan produk gitu ya. Misalkan entah itu seperti frozen food atau mungkin jualan aksesoris, jualan gadget, jualan makanan sama ya, semuanya bisa juga menggunakan sistem promo yang mana nanti itu bisa membuat customer tuh makin puas belanja di situ gitu ya. Kalau makin puas belanja di situ, setidaknya kita sudah menjamin pasti ada pelanggan yang datang ke depannya. Gitu teman-teman. Karena mereka sudah loyal gitu ya. Nah, dari situ bisnis kita bisa survive. Minimal bisnis kita bisa survive karena ada orang yang sudah secara rutin atau setidaknya setiap kali dia mau pakai jasa, dia pasti ngambilnya ke kita. Gitu teman-teman. Itu adalah salah satu cara yang saya pertahankan ketika kemarin menghadapi pandemi. Sejujurnya dari pengalaman saya membuka bisnis itu awalnya bisnis itu nggak semulus yang saya harapkan ya. Saya membuka kafe itu dimulai dari Desember 2019. Yang mana kita tahu di 2020 bulan Februari Maret langsung dihajar pandemi. Jadi saya habis eh, budget untuk membuka kafe itu sekitar 650 jutaan. Selang buka 2 bulan langsung dihajar pandemi dan waktu itu saya tutup sekian bulan. Baru mulai buka lagi ketika apa teman-teman? Ketika ada yang namanya PSBB, pembatasan sosial gitu ya. Jadi bolehlah buka dari jam berapa sampai jam berapa. Gimana caranya saya bisa survive teman-teman? Salah satunya adalah dengan menerapkan happy hour gitu teman-teman. Karena jam bukanya sempit. Jadi saya bukanya lebih awal. Ya, biasanya kalau saat ini udah nggak pandemi, saya buka mulai jam 12 gitu ya. Tapi pada saat pandemi buka lebih awal. Buka lebih awal sebelum jam 12 antara jam setengah 11. Kemudian terapkan promo happy hour. Itu promo ya teman-teman ya. Dengan harga murah bundling dan bisa eh, bisa dibeli oleh semua kalangan Pak. Gitu teman-teman ya. Jadi harganya lebih terjangkau dibandingkan waktu-waktu umum ya setelah
jam-jam happy hour yang saya terapin gitu teman-teman. Nah, happy hour ini biasanya saya ambil antara jam-jam makan siang sampai agak menjelang sore gitu teman-teman. Nah, itu salah satunya yang saya terapkan promo supaya customer itu tetap mau datang ke outlet saya gitu ya, ke kafe, ke resto, ke kafenya. Karena pada saat pandemi kan jujur saja pendapatan pasti berkurang ya teman-teman ya. Pendapatan berkurang, orang pasti akan pilih-pilih nih. Gimana caranya saya bisa makan yang sudah sama minum misalkan tetapi dengan harga yang terjangkau. Nah, akhirnya kita terapkanlah seperti promo happy hour. Itu salah satunya gitu teman-teman ya. Terus bisnis seperti make up dan juga jas dan gaun. Make upnya langsung hancur, 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 hancur ya. Karena waktu pandemi siapa yang menikah teman-teman ya? Ada pembatasan sosial, nggak boleh ada yang nikah. Baru ada yang nikah pun setelah berapa lama dibuka dan itu pun dibatasi. Tidak boleh dalam satu ruangan pernikahan itu melebihi berapa orang seperti itu kan. Yang pada kala itu masyarakat Indonesia ketika menikah itu pasti berpikirnya seperti ini. Aduh, nanti aja lah. Pokoknya akad dulu, resepsinya nanti aja setelah pandemi. Orang pada mikir seperti itu kan. Dan ketika mereka berpikir nanti aja deh resepsinya, akad dulu. Kalau akad dulu, mereka berpikir ah mendingan aku make up sendiri. Ketika make up sendiri, otomatis saya nggak dapat customer sama sekali, nggak dapat klien sama sekali untuk mempertahankan bisnisnya kan seperti itu. Nah akhirnya apa? Kita mulai pakai strategi marketing dengan mulai menyasar ke mahasiswa-mahasiswa ketika pembatasan sosial itu udah mulai dibuka perlahan-lahan gitu ya, mahasiswa sudah mulai ada kegiatan meskipun masih online, tapi mereka biasanya masih ada kegiatan ekskulnya lah, kegiatan unit UKM-nya gitu ya. Dari situ kita ambil nih, coba kita sasar ke mahasiswa-mahasiswa, mereka dapat diskon, mereka dapat harga yang murah juga dari kita gitu ya. Terus kemudian mereka yang sering berlangganan sama kita itu nanti kita tandain, terus kemudian kita kasih special price pas lagi mereka ngadakan event sampai saat ini. Nah itu salah satu contoh strategi promo sederhana lah untuk mempertahankan pelanggan. Itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah bisnisnya masih jalan. Ya karena itu. Karena kita mempertahankan pelanggan yang loyal. Ya ketimbang pelanggan baru. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua, bank data teman-teman. Ini penting banget nih. Untuk bisnis itu bisa jalan. Supaya kita tahu siapa yang mau kita targetin ulang. Gitu ya. Contoh misalkan kita opening bisnis. Kita opening bisnis. Opening itu kan umumnya ada soft opening dulu, baru grand opening. Nah, pada momen soft opening itu biasanya kita pakai kesempatan itu untuk ngumpulin database pelanggan. Jadi soft opening, kita coba riset dulu, mereka datang gitu ya, kita data pelanggannya. Ya, kita data pelanggannya, setelah itu pas grand opening kita kabarin lagi orang-orang yang sudah datang pada saat soft opening untuk datang lagi di grand opening. Karena nanti pada saat di grand opening kita akan ada promo lagi. Nah, itu bisa dilakukan caranya gimana? Kalau kita punya data pelanggan, kalau kita nggak punya data pelanggan ya susah gitu teman-teman ya. Jadi pada saat soft opening itu biasanya dimanfaatkan momennya untuk ngumpulin pelanggan gitu teman-teman. Tapi kalau saya udah jalan berarti bisnisnya gimana? Nah kalau sudah jalan bisnisnya, nah berarti teman-teman harus cari cara nih gimana caranya bisa ngumpulin data pelanggan. Tentunya nanti akan saya bahas setelah ini juga, gitu ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, feedback pelanggan itu penting banget untuk menentukan evaluasi bisnis. Maksudnya apa sih? Kita pengen tahu kepuasan pelanggan itu seperti apa. Setelah kita memberikan pelayanan, setelah kita menjual produk, pastikan untuk kita selalu meminta misalkan ya feedback dari mereka, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya ningkatin engagement teman-teman, supaya ningkatin komunikasi lah antara si penjual dengan si pembeli. Tidak hanya sebatas pelanggan beli selesai sudah, enggak, tetapi pelanggan beli, kemudian kita catat data pelanggannya, ya kita nanti bisa lakukan berbagai macam cara yang intinya mintalah mereka untuk feedback ke kita, gitu ya. Nah, cara memberikan feedback pun ada beberapa macam caranya teman-teman ya. Ada salah satu triknya juga mengkombinasikan antara promo dengan feedback. Kayak contohnya momen-momen ketika kita awal-awal jalankan bisnis atau masih ngembangin bisnis nih. Kita harus punya dana riset ya. Atau ya menyisihkan lah sebagian
dana riset yang mau kita gunakan nanti untuk pelanggan. Pada saat pelanggan itu beli ke kita, kemudian atau pakai jasa kita, setelah selesai kita minta sama mereka untuk berikan feedback, kasih penilaian. Boleh dong dikasih penilaian, kasih saran gitu ya. Nah, kalau nanti mereka bersedia untuk memberikan feedback atau memberikan saran, masukan gitu ya, kita bisa kasih promo ke dia. Jadi nanti bisa diskon 15% mungkin, atau diskon potongan 25.000 mungkin nanti pada saat kunjungan berikutnya gitu ya. Jadi nggak ada yang free memang kesannya, ya itu timbal balik aja. Kita minta feedbacknya dari mereka, yang tulus dari mereka, mereka kasih feedback apa, masukan apa, tujuannya supaya kita bisa ngembangin bisnisnya kita, tetapi kita juga akan berikan promo ke mereka ketika mau kasih feedback. Mereka juga pasti akan senang pada bisnis yang terbuka, pada bisnis yang mau memperbaiki bisnisnya menjadi lebih baik gitu ya. Dan tentunya juga dengan ngasih promo mereka juga makin senang gitu kan. Jadi nggak sekedar feedbacknya gratisan aja, ya kita bisa lah sisihkan. Itu salah satu cara saja dari sekian banyak cara. Nggak harus caranya seperti itu, tapi itu salah satu yang pernah saya gunakan juga ketika mereka mau kasih feedback, kita kasih sesuatu lah untuk mereka, imbal baliknya. Nggak mesti uang, bisa juga berupa diskon barang atau apapun seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, penting banget teman-teman memperhatikan 3 hal ini karena ini sangat besar banget pengaruhnya terhadap kelanjutan bisnisnya kita, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, sekarang kita coba belajar gimana caranya membangun data pelanggannya. Sebelum kita masuk ke dalam sistem promo nih teman-teman, manajemen promosi, manajemen marketing, nah kita bisa membangun data pelanggan dulu. Caranya dengan melakukan survei. Nah ini tadi sempat ya, ini nyambung sama yang bagian akhir tadi ya, feedback gitu ya teman-teman. Bisa teman-teman lakukan survei, terus kemudian berikan reward dari mereka ketika mereka tuh mau ngisi surveinya. Ya entah itu promo, entah itu souvenir, entah itu gratis produk, diskon berapa puluh ribu, berapa rupiah gitu ya teman-teman ya. Intinya pada saat kita melakukan survei, di situ kan nanti ada data ya teman-teman ya, ada nama, ada nomor telepon. Ya minimal ada nama sama nomor telepon lah. Itu teman-teman. Itu sudah data pelanggan yang penting banget. Karena dengan dari nomor telepon itu nanti kita bisa manfaatkan untuk misalkan kita blasting promo marketing, promo diskon mungkin, atau promo tahun baruan atau apa gitu teman-teman ya. Tapi kan harus ada data pelanggan dulu, harus ada nomornya dulu. Nah, caranya gimana? Salah satunya dengan melakukan survei. Itu teman-teman. Dari data tersebut nanti dikumpulin, masukin ke dalam sistem yang teman-teman punya. Itu ya. Jadi harus tersimpan secara digital kalau saya rekomendasikan. Jangan hanya tersimpan secara tertulis di buku gitu ya atau di kertas. Itu sangat rentan sekali hilang, rusak, terbakar, keselip, basah gitu teman-teman ya. Tapi kalau tersimpan secara digital, teman-teman bisa akses di mana aja, kapan aja gitu ya, selama teman-teman punya akses internet gitu kan. Itu teman-teman. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih teman-teman. Nah, dari yang kedua, teman-teman bisa lakukan promo-promo yang menarik. Nah, ketika teman-teman kan buka nih outlet ya, pasti akan ada yang namanya datang pengunjung baru. Nah, teman-teman bisa terapin promo seperti khusus new member, gitu ya. Khusus new member mereka dapat promo apa? Khusus new member dapat promo apa? Jadi sistem promo itu bisa teman-teman berikan kepada new member ataupun member lama, tergantung apa tujuannya. Kalau teman-teman sekarang masih ngumpulin data pelanggan, masih ngumpulin pelanggan yang loyal, berarti teman-teman bisa buat kebijakan promo new member. Tujuannya biar nanti ketika mereka datang pertama kali, experience mereka atau pengalaman mereka bertransaksi dengan kita tuh langsung enak, langsung bagus, langsung menyenangkan. Karena baru datang langsung dikasih promo, gitu teman-teman ya. Nah itu hal yang umum banget dilakukan oleh kebanyakan pengusaha, ya. Nah, apalagi kayak misalkan pengusaha F&B sering banget ya teman-teman ya. Kalau misalkan mereka baru opening, mereka pasti akan kasih promo new member, gitu teman-teman. Bisa seperti itu. Nah, terus kalau database terus kemudian basis pelanggannya sudah mulai kekumpul, teman-teman. Nah, untuk meningkatkan omsetnya lagi, teman-teman bisa lakukan banyak promo ya, kayak misalkan promo cuci gudang, promo bundling ya.
Bundling itu berarti mengkombinasikan antara contoh misalkan produk yang laris dengan produk yang agak lambat larisnya. Secara kelebihan, produk yang agak lambat larisnya ini terbantu keluar oleh produk yang larisnya cepat, gitu kan? Karena dibundling, harganya juga lebih terjangkau kalau dibeli di bundling. Orang Indonesia kan juga aji mumpung ya, teman-teman ya. Orang Indonesia tuh seneng banget sama yang namanya aji mumpung. Wah, lagi mumpung nih, mumpung bundling, beli dah gitu ya, teman-teman ya. Itu udah hal yang umum banget di Indonesia dan bisa kita terapkan gitu ya, seperti bundling gitu, teman-teman. Nah, bisa juga kayak misalkan em, teman-teman menerapkan promo di sosial medianya, misalkan basis pelanggan atau followers di sosial media teman-teman tuh sudah besar gitu ya. Teman-teman bisa dalam satu waktu atau dalam satu season gitu ya, menghadapi momen-momen tertentu, teman-teman bisa lakukan promo-promo. Nah, contohnya kayak yang barusan kemarin ya, masih hangat-hangatnya terjadi di Indonesia itu adalah event pemilu dan juga event Valentine ya teman-teman ya, bersamaan pula di tanggal yang sama. Nah, salah satu dari customer bisnis kita yang ada di Jawa Timur itu menerapkan skema promo seperti ini yang kita rekomendasikan. Jadi kebetulan kita visit sebelum tanggalnya pemilu dan tanggalnya Valentine, ya kita visit, kita kasih rekomendasi, kok gimana kalau Koko terapin promo diskon kok untuk couple. Tetapi mereka harus syaratnya harus nyoblos. Nah, misalkan gitu kok. Jadi dapat tuh promonya. Momen pas Valentine sama momen pas pemilu. Nah, caranya gimana? Pas mereka datang berdua, pasangan misalkan ya, entah itu suami istri, entah itu pasangan kekasih gitu ya. Mereka harus datang bersamaan dan menunjukkan jarinya mereka sudah ada tinta tercoblosnya gitu. Nah, syaratnya seperti itu. Jadi nanti pas datang mereka akan dapat diskon entah itu potongan harga atau gratis produk. Ya, yang kebetulan dipakai oleh customer kita di Jawa Timur ini, yang outletnya banyak tersebar di Jawa Timur sampai ke Bali juga, dia pakai diskon. Jadi syaratnya pelanggan itu datang berpasangan dan menunjukkan jari yang sudah tercoblos, yang sudah ada ininya, yang sudah ada apa namanya tintanya. Diakalin bisa nggak sama customer? Ya bisa aja diakalin. Jadi ada yang datang mungkin pasangan muda-mudi ya, yang belum cukup usia gitu teman-teman ya. Tapi mereka nunjukin ke jarinya sudah ada tintanya gitu. Bisa rugi nggak kita? Ya nggak juga sih, karena kan kita sudah setting produk yang dikasih diskon gitu ya, atau yang dibandingkan itu sudah kita hitung-hitung kan. Kalau ditransaksikan tetap akan dapat untung gitu ya. Entah ya mungkin tidak sebesar kalau misalkan dijual terpisah, tetapi setidaknya kita bisa memanfaatkan momentum. Jadi pada saat momentum tersebut lagi marak-maraknya momen menarik seperti ya pemilu dan juga Valentine, khususnya juga libur kan teman-teman ya. Jadi pada saat momen Valentine dan pemilu kan ya kita coblosan sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang kan orang-orang pada sudah selesai nyoblos, ya pada liburan kan, entah itu berburu promo di belanja mana mungkin, datang ke kafe mana nongkrong mungkin. Nah, dari situ pada saat mereka datang, kita bisa pastikan untuk kita simpen nama dan juga nomor teleponnya mereka. Kalau bisa sih gitu teman-teman ya. Jadi pada saat bisnisnya masih baru dimulai atau sedang berkembang, sebisa mungkin kita memperbanyak data pelanggan kita. Gitu teman-teman. Nah, dari data pelanggan itu nanti enaknya teman-teman tuh bisa tuh kasih promo-promo, ya kan? Terus atau minimal memastikan mereka untuk ngefollow sosial media kita lah. Jadi nanti pada saat momen-momen kayak tadi lagi itu, kita tinggal posting aja di story WA-nya gitu kan, story Instagram, story TikTok mungkin gitu ya, atau di Reels, di video TikTok, di Instagram Reels, bahwa kita lagi ada promo untuk menghadapi event di momen-momen tertentu gitu teman-teman. Nah, lanjut dari dua tadi, ada juga yang ketiga nih teman-teman. Kita juga bisa memanfaatkan platform apapun yang bisa teman-teman manfaatkan untuk secara otomatis menyimpan data pelanggan. Nah, sebagai contoh nih teman-teman,
kalau kita kan sekarang sedang kelas maju ya teman-teman ya. Kebetulan nih teman-teman joinnya di kelas maju. Maju kan juga punya produk POS gitu teman-teman. Dan kita juga punya produk platform yang bisa secara otomatis menyimpan data pelanggan ketika mereka transaksi. Yaitu kita punya website teman-teman. Jadi websitenya ini buat setiap owner atau pemilik usaha, kita akan bisa buatkan website. Websitenya tersebut bisa dimanfaatkan untuk transaksi jual beli, transaksi pembelian, ya. Baik itu makan di tempat, resto, cafe, dine in ya teman-teman ya, ataupun dibungkus atau juga di delivery, dikirim menggunakan ekspedisi atau layanan kurir instan. Nah, kebetulan banget ya teman-teman ya kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui seperti apa sih layanan website kita yang bisa dipakai untuk dine in kah atau bisa dipakai untuk eh, bungkus kah atau untuk delivery kah, itu nanti teman-teman bisa menghubungi saya atau menghubungi panitia pasca kelas maju ini ya teman-teman ya. Tapi eh, poinnya adalah dari yang saya sebut tadi, platform ini bisa menyimpan data pelanggannya secara otomatis begitu mereka mendaftar atau bertransaksi. Gitu teman-teman. Jadi ketika mereka transaksi, mereka kan daftar akun ya. Mereka pakai nomor telepon, masukin nama, masukin alamat juga. Ya, karena nanti mereka pada saat misalkan kalau mereka mau delivery, mereka order nih. Contoh yang ada di gambar ini kan ada baju ya, teman-teman ya. Ada dress ya, ada atasan dari fashion untuk wanita lah. Misalkan di order salah satunya. Ketika di order, mereka mau kirim pakai kurir instan, kan mereka harus input alamat. Input alamat untuk pengiriman barang. Nah, dari situ, itu juga nanti bisa tersimpan secara otomatis tuh. Nama pelanggannya, nomor teleponnya, gitu kan. Jadinya tanpa perlu bersusah payah, tanpa perlu kita harus catat satu persatu, ketika mereka transaksi daftar sendiri, pelanggannya udah langsung kesimpan otomatis. Dan enaknya website itu kan nanti bisa teman-teman taruh di sosial media teman-teman ya. Baik itu di WhatsApp mungkin, WhatsApp bisnis dari outlet. Misalkan teman-teman punya WhatsApp bisnis outlet, di akun WhatsApp bisnisnya teman-teman itu bisa teman-teman masukkan link. Yang mana linknya itu nanti mengarah ke website ini. Nah, mereka tinggal daftar aja, tinggal transaksi, data langsung tersimpan otomatis. Itu satu. Kedua, bisa teman-teman taruh juga di Instagram. Bentuknya bisa QR, ya, jadi nanti mereka tinggal scan doang atau tinggal klik link di bio Instagramnya misalkan. Nah, itu kan juga bisa tuh. Jadi memanfaatkan platform yang secara otomatis menyimpan pelanggan itu sangat efisien, teman-teman ya. Kita nggak perlu capek-capek ngetik, kasir nggak perlu capek-capek ngetik nama pelanggannya, pelanggannya sudah langsung otomatis tersimpan. Itu teman-teman. Oke, itu yang ketiga. Ada lagi teman-teman ya. Nah, yang keempat adalah bisa teman-teman membuat konten marketing. Nah, ini penting banget teman-teman. Di era digital sekarang, kalau teman-teman perhatikan, dulu ketika kita main Instagram, kemudian kita main apalagi tuh yang warnanya merah, yang kayak sejenis Instagram, apa? Pet ya, pet ya. Dulu ada pet ya, teman-teman ya. Ada Instagram, ada pet. Dulu itu algoritma digital itu postingan berupa foto itu teman-teman ya. Nah, tapi saat ini udah jarang banget ada orang yang buat foto di konten sosial medianya. Bahkan udah nggak jarang lagi kita ngelihat ada pengguna sosial media seperti contohnya Instagram, followersnya banyak, followingnya juga banyak, tapi konten postingannya nol. Kenapa seperti itu? Ya, karena mereka udah males aja mau posting-posting dan mereka pakai sosial media tuh hanya untuk melihat story atau melihat video reels, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus menyesuaikan strategi marketingnya dan konten marketingnya dengan tren saat ini. Nah, tapi intinya teman-teman harus buat konten marketing. Nah, kalau sekarang yang lagi viral itu di Instagram itu seperti Instagram Reels, seperti itu ya. Kalau video itu ada video TikTok. Kalau YouTube ada YouTube Short. Nah, orang tuh lebih cenderung sukanya scrolling-scrolling aja. Sekali scrolling langsung play videonya. Scrolling lagi langsung play videonya. Makanya sekarang tuh kalau di Instagram, di YouTube
terus kemudian di TikTok itu udah kebanyakan isinya video, bukan lagi foto gitu teman-teman. Bahkan juga sampai merambah ke Facebook juga ya. Kalau misalkan ada yang masih pakai Facebook ya. Di Facebook itu kan juga udah ada ya kayak Facebook Short ya. Jadi video-video pendek di Facebook lah. Nah, konten-konten platform-platform tersebut bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat konten marketing yang menarik. Nah, intinya kita pengen membuat customer tuh jadi penasaran, calon customer kita penasaran dan datang ke outlet kita. Sekalinya mereka nanti datang, wajib untuk kita simpen data pelanggannya, gitu ya. Atau kita berikan strategi promo-promo ke mereka supaya mereka tuh puas. Belanja pertama kali langsung puas, gitu ya. Karena apa? Karena pas datang pertama kali udah langsung disuguhi dengan promo menarik seperti itu, gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya nih teman-teman. Itu tadi adalah empatnya ya untuk ngebuat data mencari atau mengumpulkan data pelanggan. Yang terakhir nih teman-teman, yang kelima, cara yang cukup mudah juga untuk kita mengumpulkan data customer adalah dengan membuat webinar. Ini seperti yang sekarang saat ini sedang kita lakukan ya teman-teman ya, yang sedang saya dan teman-teman panitia lakukan, membuat webinar seperti ini. Ya kita nanti ngumpulin data pelanggan teman-teman yang nanti suatu saat mungkin teman-teman tertarik untuk mau pakai Maju mungkin atau tertarik minta dijelaskan Maju gitu ya. Teman-teman bisa kita kita bisa jelasin, kita bisa hubungin, kita bisa tawarin promonya, misalkan seperti itu. Gitu kan teman-teman ya. Jadi membuat webinar itu bisa menarik pelanggan. Nah, kalau skalanya masih kecil gimana? Misalkan contoh kayak saya nih Mas. Misalkan saya ini punya bisnis resto gitu ya, punya bisnis kafe, tapi ya kafenya coffee shop biasa lah gitu ya. Dan saya juga masih baru gitu. Gimana caranya saya bisa membuat mengumpulkan data pelanggan? Selain teman-teman bisa memanfaatkan webinar, teman-teman juga bisa memanfaatkan seperti Instagram Live atau TikTok Live gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nge-live di Instagramnya, terus kemudian ada ada orang-orang yang nonton live-nya, kita sematkan promo, kita pin promonya kan bisa tuh ya. Kata-kata itu bisa kita pin, komen bisa kita pin di Instagram Live gitu kan. Yang isi komen pinnya itu nanti misalkan kode promo atau informasi promo yang sebaiknya nanti mereka datang gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi nggak harus dalam bentuk webinar, bisa juga dalam bentuk teman-teman Instagram Live. Gitu ya. Nah, itu adalah berbagai macam caranya. Oke, dari cara-cara tersebut, nanti teman-teman bisa manfaatkan dengan baik data-data pelanggan itu untuk ngebuat kebijakan promo-promo yang menarik. Nah, masih ada nih terakhir ya teman-teman ya. Coba teman-teman bisa bangun komunitas untuk pelanggan-pelanggannya teman-teman. Nah, jadi kalau di kafe saya itu ada pelanggan yang kita data. Pertama itu adalah pekerja-pekerja. Jadi PNS, karyawan. Nah, kita kelompokkan ke dalam kategori komunitas pekerja. Kemudian kita juga cukup sering nih ngadakan nobar sepak bola. Nah, orang-orang yang datang pada saat momen kita ngadakan event nobar, itu kita masukkan, kita kelompokkan mereka ke dalam komunitas nobar misalkan. Nah, komunitas-komunitas itu penting untuk kita kelompokin, kita kategorisasi, dan kita olah. Jadi nanti arah promonya pun spesifik, arah promonya pun tepat sasaran. Contoh misalkan pada saat momen ada Liga Champion misalkan atau ada Piala Dunia, kita udah punya database pelanggan, orang-orang yang dulu pernah datang ke kafe kita, yang mereka tuh pas datang nobar, gitu ya. Selain transaksi di kita, mereka juga nobar. Nah, pas lagi nanti di tahun depannya atau di momen lain ada pertandingan sepak bola yang menarik juga, kita bisa blasting promo atau kita juga bisa tampilkan di sosial media kita bahwa kita lagi ada promo untuk nobar. Nah, itu kan. Nanti orang-orang yang sering nongkrong di situ karena mereka tuh nobar kan mereka pasti akan tertarik gitu teman-teman ya. Atau bisa juga untuk promo seperti promo karyawan pas di jam makan siang atau di sore hari misalkan.
gitu ya. Jadi nanti pada saat mereka pas makan siang, pelanggan-pelanggan yang karyawan itu nanti bisa dapat harga khusus karyawan misalkan. Bisa juga kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa kelola komunitas. Nah, komunitas yang teman-teman kelola nggak harus selalu yang pernah datang ke bisnisnya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa manfaatkan seperti masyarakat sekitar gitu ya. Terus misalkan komunitas-komunitas di sekitar untuk mereka itu kita 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 berikan promo-promo tertentu atau event-event tertentu lah yang nanti sebenarnya tujuannya adalah memancing mereka juga untuk join nanti di bisnis kita. Maksudnya mereka tuh transaksi lah di tempat kita gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh caranya. Kalau di sistem kita itu ada nih, teman-teman. Jadi nanti kita bisa di sistem maju ya, teman-teman ya. Kita bisa mengelompokkan pelanggan ya ke dalam kelompok tertentu dan kita bisa berikan harga khusus bagi pelanggan-pelanggan tertentu. Enaknya, gampangnya adalah gini. Pokoknya nanti customer datang, mereka tinggal sebutkan mereka dari pelanggan komunitas apa. Nah, kemudian nanti tinggal kita pilih pelanggannya, harganya langsung menyesuaikan secara otomatis untuk si pelanggan tersebut. Nah, itu enaknya. Jadi kita nggak pusing nih, pelanggan yang mana diskonnya berapa, pelanggan yang mana diskonnya berapa. Nggak usah pusing. Pelanggan datang, langsung kita pilih pelanggannya, harganya langsung menyesuaikan otomatis. Gitu teman-teman. Itulah enaknya kalau teman-teman sudah pakai sistem untuk kelola pelanggan juga. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman tertarik juga bisa coba dicari-cari tahu ya terkait eh, kelolaan manajemen komunitas pelanggan kita di Maju gitu teman-teman. Oke, ini tadi ada orang-orang yang mau bertanya, apa saya lanjutin dulu atau oke, saya lanjutin dulu berarti ya. Ya udah, oke kayak gitu teman-teman ya. Sekalian teman-teman ya yang sudah bertanya nih, kayaknya sudah banyak yang mau bertanya. Terima kasih teman-teman ya yang sudah mau bertanya. Kita coba, saya coba jelasin dulu bagian yang terakhir teman-teman ya. Nah, di bagian yang terakhir, setelah teman-teman dapat nih database pelanggannya teman-teman, teman-teman bisa manfaatkan database pelanggan ini untuk melakukan marketing. Ya, strategi pemasarannya adalah teman-teman bisa menggunakan metode kampanye marketing media sosial, baik itu Instagram, baik itu WhatsApp gitu teman-teman ya. Itu bisa teman-teman manfaatkan untuk mengirimkan promo-promo. Contoh kalau WhatsApp misalkan gini. Jadi kita nanti bisa mengirimkan eh, chat chat berupa pesan promo baik itu ke WhatsApp atau ke SMS juga bisa sih sebenarnya. Yang mana nanti pelanggannya itu ketika dapat notifikasinya itu nanti kan mereka bisa manfaatkan entah itu kupon diskon, kode diskon ataupun informasi promo untuk datang ke outlet kita gitu ya. Jadi kita bisa meraih kembali orang-orang yang dulu sudah pernah datang dan mereka mungkin belum lagi nih kembali ke tempat kita gitu ya. Nah, dari data pelanggan yang ada di sistem Maju, teman-teman nanti bisa ngefilter, teman-teman bisa memanfaatkan data pelanggan kalau misalkan teman-teman pakai sistem Maju ya. Kalau teman-teman pakai sistem lain ya nanti mungkin bisa disesuaikan. Tapi kalau teman-teman pakai sistem Maju, kita punya sistem yang namanya untuk melihat pelanggan yang loyal, pelanggan yang paling sering datang, dan pelanggan yang jarang datang. Nah, kalau ada pelanggan yang jarang datang, mungkin bisa kita kasih promo chat, kita bisa kasih chat promo, kita bisa kasih SMS promo ke mereka supaya mereka balik lagi. Ya karena logikanya kan gini teman-teman. Kalau orang-orang yang sudah setiap hari datang, ya udah mereka memang sudah jadi pelanggan loyal kita. Kita tinggal kasih promo yang lain aja buat mereka. Nah, tapi kalau misalkan pelanggan-pelanggan yang jarang datang, tapi ada di database kita bisa analisis dan kita bisa kumpulkan mereka, lalu kemudian kumpulkan mereka tuh maksudnya kumpulkan ke dalam satu sarana, satu langkah marketing ya, teman-teman ya. Seperti blasting menggunakan SMS. Nah, kalau di Maju itu ada beberapa contohnya blasting menggunakan SMS tuh bisa ke database yang sudah terkumpul atau misalkan ke area tertentu. Nah, misalkan kita ada namanya kayak LBA Telkomsel ya, teman-teman ya. LBA Telkomsel itu teman-teman nanti bisa masukkan pesan promo. Nanti orang-orang yang menggunakan Telkomsel di area tertentu itu akan mendapatkan SMS promo kita. Gitu teman-teman. Nanti itu memancing mereka untuk datang ke outlet dengan promo yang sudah mereka dapatkan dari informasi
SMS tadi, gitu ya teman-teman ya. Tapi syaratnya apa ya? Teman-teman harus punya data pelanggan dong. Kalau misalkan nggak punya data pelanggan, kita mau ngirim ke siapa, gitu kan teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan promo diskon. Nah, manajemen promo kita kalau di Maju ya, kalau teman-teman nanti tertarik ya untuk mencoba platform ataupun sistem eh, bisnisnya Maju, kita punya berbagai macam manajemen promo teman-teman. Fiturnya kita bisa kasih diskon untuk semua produk, bisa kasih diskon per total pembelian. Jadi kalau misalkan customer belanja sampai minimum quantity tertentu, minimum rupiah tertentu, mereka akan dapat diskon atau gratis produk. Bisa. Bisa juga diskon per produk. Jadi kalau customernya itu belanja produk tertentu dengan kuantiti tertentu atau mencapai nominal rupiah tertentu, mereka bisa dapat gratis produk atau bisa dapat diskon juga, gitu ya. Terus kita juga ada sistem seperti deposit, sistem seperti poin pelanggan. Ketika pelanggan belanja produk tertentu atau mencapai nominal tertentu, mereka akan dapat poin. Yang mana poinnya itu nanti bisa dipakai potong bayar, bisa juga dipakai seperti tukar produk, tukar produk jadi gratis gitu ya. Mereka tukerin misalkan 200 poin, mereka tukerin produk apa. Nah, itu bisa tuh teman-teman. Gitu ya. Dan yang terakhir, memanfaatkan grup pelanggan yang udah loyal. Ini nyambung sama yang pertama tadi. Kalau kita, yang pertama tadi kan kampanye marketingnya saya sempat mention, kita pengen narik kembali customer-customer yang jarang datang, gitu ya. Tapi ada di data pelanggan kita. Nah, kalau memanfaatkan grup pelanggan loyal, ini beda lagi gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa set strategi, kita bisa atur strategi untuk memberikan promo khusus bagi pelanggan-pelanggan yang sudah loyal. Jadi beda promonya, nggak disamain antara promo customer yang baru, promo customer yang nggak loyal, yang udah lama mereka baru balik lagi, belum balik lagi, sama promo yang customer yang udah loyal gitu ya, yang sering banget datang, itu promonya harus dibedain teman-teman, jangan disamain gitu ya. Tapi kalau mau disamain juga nggak apa-apa, tergantung teman-teman kebijakannya seperti apa. Intinya memanfaatkan promo perlu ada target orangnya dulu. Nah, perlu ada target orangnya berarti teman-teman perlu membangun data pelanggan juga. Gitu. Itu teman-teman dari saya sekilas tentang bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan dengan membangun basis pelanggan dan membuat pelanggan jadi makin suka transaksi, yaitu promo-promo. Gitu, teman. Oke, cukup sekian materi yang dari saya. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih banyak Mas Zaid akan penjelasannya tadi cukup detail banget ya dari background-background masalahnya juga gitu ya. Kegunaan-kegunaan fitur-fitur maju juga nih, semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya juga ya. Nah, ini kita udah masuk sesi Q&A teman-teman. Jadi kita buka sesi Q&A dan aku mau remind lagi gitu ya karena kita akan bagi-bagi hadiah dan kita akan bagi-bagi door prize. Jadi teman-teman boleh banget langsung abadikan momen hari ini gitu ya selama tadi dan juga posting ke Instagram Story dan jangan lupa mention ke @majuindonesia dan @sarudimaju. Nah, aku bacain dulu ya Mas Zaid, ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama dari Mas Sandi. Mohon maaf mau tanya Kak, sebelumnya saya memberi promo produk buy one get one. Produk saya minuman, cuma setelah promo habis, pelanggan juga kembali sepi. Apakah artinya promo saya gagal? Terima kasih. Boleh nih, Mas Zaid. Oke, good question. Pertanyaannya bagus dari Mas Andi ya. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita ada promo itu, kita nggak boleh sekedar outputnya tuh omset naik, pelanggan meningkat pada saat itu. Jadi pas kita ngerancang sistem promo, kita juga harus mikirin promo ini sebenarnya targetnya mau kita buat seperti apa, outputnya apa. Outputnya itu maksudnya apa? Output itu istilahnya selain omset, kalau ya output itu kan yang terlihat hasil hasil ya teman-teman ya. Sorry, bukan output, outcome, outcome. Kalau output itu ketika kita buat promo, pelanggan banyak yang datang untuk memanfaatkan promo tersebut. Nah, itu kita sebutnya output. Teman-teman, hasil secara langsungnya lah dari promo yang kita setting atau kebijakan promo yang kita setting, kita buat. Tapi kita juga harus mikirin outcome-nya. Outcome itu adalah dampak jangka panjang
dari kita ngadakan promo tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan ya teman-teman ya, ketika teman-teman membuat skema promo, setelah mereka datang memanfaatkan promo tersebut, teman-teman bisa melanjutkan penawaran kepada mereka untuk mau nggak sekalian kakaknya daftar sebagai member kita gitu. Jadi nggak cuman mereka datang pas memanfaatkan promo aja, bisa juga pas mereka sudah selesai makan atau sudah selesai belanja, terus kemudian mereka pakai promonya mereka di akhir kita tawarin, Kak, kita juga lagi ada nih sistem, kita juga lagi ada nih promo membership gitu. Kakaknya mau nggak untuk daftar membership kita? Gitu ya. Nanti kakak bisa dapat benefit ini dan itu. Selain kakak dapat promo hari ini, nanti ke depannya kakak bisa kumpulin poin, bisa apa gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus merancang apa nih selanjutnya setelah mereka datang pakai pakai promo, apa selanjutnya supaya bisnis kita tuh tetap 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 rame gitu ya. Caranya dengan salah satunya mungkin teman-teman pernah ya datang ke salah satu mungkin pernah datang ke toko-toko aksesoris. Saya cukup sering datang ke toko aksesoris ketika saya belanja. Kemudian mereka adain promo, saya mau ambil promonya, tapi saya belum selesai transaksi tuh teman-teman, belum selesai pembayaran. Sama mereka, Kak mau sekalian daftar member nggak Kak? Nanti kalau Kakak daftar member, sekalian nanti transaksi yang ini itu kena juga Kak untuk poinnya. Kan kalau Kakak sekarang nih transaksi Kakak dapat pakai promo, ya Kakak cuma dapat promo diskon aja Kak. Gitu. Tapi kalau Kakaknya sebelum saya proses transaksi ini Kakaknya join membership kita, nanti transaksi yang ini kita hitung Kakak dapat poin juga Kak. Nah, nanti kalau Kakak dapat poin, poinnya itu bisa Kakak manfaatin, nanti Kakak kumpulin, nanti Kakak bisa tukerin produk di sini Kak. Gitu. Nah, contoh saya seperti itu teman-teman. Itu salah satunya. Jadi nggak cuman sekedar promo instan saat itu, tetapi apa nih langkah selanjutnya ketika selesai mereka eh, apa namanya memanfaatkan promonya. Gitu. Contoh lainnya adalah seperti ini. Ini yang paling umum juga banyak juga sih yang melakukan ya. Kayak misalkan mereka datang pelanggan biasa. Saya pernah datang ke sebuah outlet ramen teman-teman ya, cukup menarik skema promo yang mereka gunakan. Saya datang ke outlet ramen, saya nggak tahu kalau di outlet ramen tersebut tuh sedang ada promo. Ya datang aja, gitu ya. Pengen makan ramen. Kemudian ketika saya sudah selesai pesan, waitersnya atau kasirnya ngedatengin meja saya sambil menawarkan, Kak, nanti kalau kakaknya bersedia untuk buat story, ya masing-masing nih Kak. Jadi nanti satu orang satu story untuk satu menu. Nanti kalau Kakak bersedia upload story dan tag Instagram kita, Kakak bisa dapat potongan harga untuk setiap porsinya. Gitu teman-teman. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah customer tuh dapat 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 potongan kan. Si customer ketika dapat potongan mau dong, seneng kan? Oh ya mau dong dapat potongan gitu kan. Tapi outcome-nya adalah atau dampak jangka panjang yang kita incar adalah dari customer ke customer gitu ya. Jadi dari story Instagram customer itu nanti bisa menular dilihat oleh banyak orang. Dilihat oleh teman-temannya, dilihat oleh teman sekampusnya, dilihat oleh keluarganya. Oh, asik nih. Kayaknya lagi ada promo gitu ya. Jadi nanti mereka bakal datang juga, mereka bakal posting juga story dan mereka dapat diskon juga itu teman-teman. Nah, itu dampaknya apa? Akhirnya exposure bisnisnya jadi meningkat pesat. Exposure tuh keterkenalan bisnisnya lah, ya keterlihatan bisnisnya di kalangan masyarakat gitu. Jadi nggak cuman sekedar promo instan aja, saat itu aja mereka pakai promo, setelah selesai promo dapat juga tuh kesempatan marketingnya gitu ya. Nah itu mungkin bisa dicoba dipikir lagi, kalau aku nerapin promo setelah itu apa ya? Boleh ya pakai cara kayak tadi yang sempat saya sebutin gitu. Itu sih paling jawabannya. Oke, thank you Mas Sandi, thank you juga Mas Zaid atas jawabannya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ini dari Mas Fikri. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, boleh dikasih contoh promo seperti apa yang pernah Masnya buat yang kiranya ampuh banget ningkatin sales?
Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada cara agar ketika sebar promo ke customer tidak terkesan spam? Misal sebaiknya berapa sering, isi promonya seberapa panjang, perlu poster kah, dan lain-lain. Boleh nih, Mas Zaid. Oke, bagus ya pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Mas Fikri ya. Oke, pertanyaannya yang pertama, boleh dikasih contoh nggak promo yang udah pernah dibuat dan ampuh banget buat ningkatin sales? Sejauh ini kalau promo yang pernah saya buat itu adalah promo referral sih teman-teman. Karena model bisnis saya itu bukan model bisnis yang seperti jualan ecer gitu ya. Karena kan model bisnis saya kan bisnisnya services, jasa. Make up, make up artis, dan juga pembuatan jas dan gaun, persewaan jas dan gaun. Nah, itu kan berarti bukan produk yang dijual secara sehari-hari, kebutuhan hari-hari gitu ya. Yang occasional aja, yang dipakai kadang-kadang gitu ya. Ketika mereka lagi ada momen aja. Ketika lagi mereka mau wisuda mungkin, ketika lagi mereka mau ada acara nikahan, ada party, ada mungkin ada sesi foto angkatan dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, karena model bisnis saya adalah services, berarti saya pakai konsep promonya adalah promo referral. Ketika mereka pakai jasanya kita, pertama saya kasih promo dulu, diskon. Gitu. Diskonnya ya seperti yang tadi saya sebutkan. Ada diskon momentum. Diskon momentum tuh kayak pas lagi momen-momen seperti Lebaran, seperti Tahun Baru, seperti Natal, seperti Valentine gitu. Itu biasanya ada promo-promonya. Itu teman-teman. Tapi objektif utamanya adalah ketika saya sudah dapat pelanggan dari promo umum seperti itu, saya minta sama mereka, Kak, gimana pelayanan kami? Puas nggak? Kalau misalkan puas, boleh Kak nanti direkomendasikan ke kerabatnya, ke teman-temannya. Nanti nih kalau misalkan kakaknya nanti bisa ngerekomendasikan, nanti kita ada loh Kak bonusan dari kita. Macam-macam Kak bonusnya, ada kayak voucher diskon, ada juga kayak misalkan eh, dapat uang secara langsung dari kita gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu promo yang saat ini paling ampuh buat saya ya. eh, Bisnisnya saya. Karena kan beda-beda tergantung bisnis. Yang kedua, apakah ada cara agar ketika sebar promo ke customer tidak terkesan spam? Misalnya seberapa sering? Oke, pertama seberapa sering dulu. Ini penting nih teman-teman. Jadi manajemen pelanggan yang menggunakan sistem itu sangat penting banget. Kalaunya saya bilang jangan mengelola pelanggan dengan menyimpan di buku. Itu teman-teman ya. Harus ada sistem. Ya kalau sederhananya kalau teman-teman mau pakai sistem kita ada sistem data pelanggan yang tadi ya sempat saya mention ya. Bisa kita filter pelanggan yang paling jarang datang sama pelanggan yang paling sering datang gitu ya. Nah, pelanggan yang paling jarang datang, kita download data pelanggannya, kemudian kita blasting ke mereka. Dan kita tandai kapan kita blastingnya. Itu ya, jadi promo sih kalau saran saya ya rentangannya antara 1 bulan sampai 2 bulan sekali gitu ya teman-teman bisa kasih promo gitu teman-teman. Dan juga nggak harus 1 bulan sampai 2 bulan sekali, bisa juga pada saat setiap kali ada momen teman-teman kirim lagi informasi promonya. Kalau saya sih pakai dua-duanya ya. Jadi pada saat ya jadi yang rutinan sama yang setiap ada momentum pasti dikirim. Gitu. Jadi biar nggak terkesan spam gimana ya minimal 1 bulan sekali itu oke sih gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau promonya teman-teman banyak dan beda-beda, sering juga nggak apa-apa. Karena promonya beda. Yang jangan adalah kalau promonya sama tapi di blasting berkali-kali. Gitu ya teman-teman ya. Nah caranya supaya tidak blasting berkali-kali, teman-teman harus menandai mana saja customer-customer yang sudah di blast. Tanggal berapa mereka di blast. Gitu teman-teman ya. Gitu. Dan harus ada historical blastingnya. Kalau di sistem kita di Maju, kita ada historicalnya. Kapan teman-teman ngeblasting. Siapa saja pelanggan yang sudah di blasting. Jadi teman-teman tuh nggak akan spam. Karena udah tahu, oh ini terakhir saya ngeblasting 2 bulan yang lalu pelanggan-pelanggan ini. Kan dia bisa blasting lagi. Melihat berdasarkan histori, karena ada di sistem. Kalau teman-teman nggak punya sistemnya, ya teman-teman harus manualin. Kapan ya saya kemarin terakhir ngekirim promo ya. Nah, teman-teman harus nandain sendiri. Itu kan yang repot ya. Itu. Terus isi promonya seberapa panjang? Kalau saran saya sih nggak usah panjang-panjang. Orang tuh nggak suka teman-teman promonya itu terlalu panjang. Yang penting kata-katanya tuh powerful.
Ya, kata-katanya powerful. Begitu teman-teman kirim pendek aja langsung ngerti customernya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lampirkan syarat dan ketentuan berlaku. Silahkan kunjungi Instagram kami untuk detailnya. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi nggak usah panjang-panjang biar mereka nggak malas bacanya. Dan yang terakhir, perlu poster nggak sih? Sometimes perlu ya teman-teman ya. Sometimes juga enggak. Itu tergantung dari promo yang teman-teman set. Gitu ya. Kadang-kadang bagus juga kalau teman-teman bisa lampirkan poster gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau susah untuk melampirkan poster pada saat di blasting menggunakan chat gitu ya, sebaiknya poster-poster itu teman-teman manfaatkan di Instagramnya aja, Instagram atau TikTok gitu ya. Tapi teman-teman nanti bisa masukkan sematkan link menuju Instagramnya teman-teman dari SMS, WhatsApp gitu ya. Nanti mereka tinggal klik, begitu mereka klik mereka masuk ke halaman Instagram. Dan di situ nanti teman-teman sudah siapkan postingan berupa poster yang menampilkan promo. Nah, paling gitu sih. Ya, banyak lah yang bisa dikombinasikan cara-caranya. Gitu. Itu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat ya buat Mas Fikri. Oke, thank you Mas Zaid dan thank you Mas Fikri. Ya, udah ada balasan juga nih dari Mas Fikri. Oke. Yes, nanti kita bahas lebih dalam ya. Mungkin dari Mas Zaid bisa PC juga ke Mas Fikri ya, Mas ya, untuk kita biar lebih detail nih. Kayaknya Mas Fikri tertarik banget nih ya. Semoga usahanya lancar Mas Fikri. Oke deh teman-teman, karena memang sudah jam 4 gitu ya, karena waktu kita sudah di penghujung acara. Mungkin yuk kita foto bareng yuk teman-teman, yuk boleh on cam. Kita on cam bareng. Nah, sembari teman-teman on cam, boleh dong Mas Zaid nih sebelum kita foto gitu ya, boleh closing statement sedikit lah biar teman-teman juga bisa mempergunakan fitur Maju dengan baik gitu ya, dan juga biar lebih produktif juga nih usaha teman-teman. Oke, closing statement dari saya sih pertama, closing statement dari saya adalah manfaatkan semua platform media yang bisa teman-teman gunakan untuk memaksimalkan bisnisnya teman-teman. Jangan tertutup dengan perkembangan teknologi, manfaatkan semua teknologi yang ada saat ini, khususnya juga teknologi yang viral, itu paling penting banget ya. Kayak Instagram, TikTok, itu kan viral banget tuh untuk melakukan promo. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Dan yang kedua adalah teman-teman jangan lakukan manajemen pelanggan secara manual. Itu teman-teman. Teman-teman harus alihkan manajemen pelanggan ke teman-teman ke sistem yang memang sudah dibuat untuk itu. Biar kerjaannya teman-teman ringan, nggak berat. Kalau teman-teman kerjain sendiri data pelanggannya secara manual, capek. Nah, teman-teman masih harus masak mungkin, masih harus nyiapin produk mungkin, masih harus ngurus karyawan gitu ya. Jadi alihkanlah manajemen pelanggan dan manajemen marketing promo ini ke sebuah sistem yang memang dirancang khusus untuk itu. Nah, sehingga teman-teman kerjanya jadi lebih mudah. Gitu. Itu mungkin closing statement dari saya, Mbak Indira. Oke, terima kasih Mas Zaid. Nah, yuk teman-teman yuk kita on cam sedikit. Kita satu kali aja ya foto ya untuk abadikan biar teman-teman juga bisa nih posting Instagram gitu ya, karena kita akan bagi-bagi hadiah dan bagi-bagi door prize juga gitu. Karena kan kita syaratnya sampai akhir. Nah, oke deh, sip, udah pada on cam juga. Mungkin kita foto satu kali ya. Oke deh, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, oke deh, sip kalau gitu. Thank you untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Aku mau remind lagi bahwa di Ruang Maju atau Kelas Maju kita selalu hadir di setiap jam 3 di setiap hari Jumat. Jadi teman-teman boleh banget ya menyempatkan waktunya ya di setiap hari Jumat di jam 3 sore. Oke deh kalau gitu mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Zaid atas pemaparan materinya ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman juga nih yang sudah menggunakan Maju. Aku Indira Rahel pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Thank you. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%.
Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju